Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi semua manusia, termasuk saya dan Anda. Apa kabar di malam hari yang indah ini? Saya harap Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada dalam kondisi yang baik. Dan tentunya jikalau Anda sudah berada dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bagaimanapun juga kondisi Anda, saya katakan Anda berada dalam kondisi yang baik. Benar, saudara, di dalam Yesus Kristus kita memiliki pengharapan dan kita memiliki kemenangan di atas segala sesuatu apapun yang terjadi. Bagi orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, maka dia memiliki kemenangan karena dia sudah mendapatkan keselamatan jiwanya, dia pasti masuk surga. Tetapi tentu saja orang-orang yang sudah diselamatkan ini, kita masih berada di bumi ini dan kita ingin melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Untuk itulah Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya, Alkitab, yang saya harap ada di dekat dengan Anda pada malam ini, karena kita akan membahas Alkitab itu secara sistematis dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, dan kita akan membuka kitab Keluaran karena pembahasan Mutiara Kebenaran kita sudah sampai kepada kitab Keluaran pada saat ini. Dan kita berada pada Keluaran pasalnya yang ke-7. Saudara, Mutiara Kebenaran adalah program yang akan berlangsung kira-kira 1 jam setiap malamnya dan akan membahas satu sesi kira-kira satu pasal kitab-kitab Perjanjian Lama. Kadang-kadang mungkin kita bisa membahas lebih dari satu pasal atau kurang dari satu pasal, tapi rata-rata satu pasal satu malam, terutama apalagi kitab Keluaran. Dan kita akan membahas di dalamnya ini kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita dan yang dapat menjadi titik vokal dalam apa yang kita percaya atau doktrin kita. Untuk itulah malam ini saya mengajak kita untuk masuk saja ke dalam pembahasan kita Keluaran pasalnya yang ke-7. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Sungguh indah apa yang telah Engkau kerjakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus mati untuk kami, orang-orang yang berdosa, dan kami yang telah percaya kepada nama-Mu. Kami tidak ditinggalkan sendirian, tapi kami memiliki Roh Kudus dalam hati kami, dan kami memiliki firman-Mu untuk menuntun kami. Firman-Mu itulah yang ingin kami renungkan pada malam ini, Tuhan. Pimpin kiranya, terangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu. Hanya Engkau yang dapat menyingkapkannya, dan terlebih daripada itu bukan hanya kami mengerti, tetapi kami mengerti untuk melakukannya, mengerti untuk menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab bersama. Sesi lalu kita sudah sampai kepada Keluaran pasal 6 ayat yang ke-26. Sengaja kita menyisakan ayat 27 hingga 29, karena ayat 27 sampai 29 dari pasal 6 masuk ke dalam pembahasan pasal yang ke-7 dan akan kita baca pada saat ini. Jadi Keluaran pasal 6 ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-29. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Untuk sedikit mengingatkan saudara yang kasih Tuhan, Musa adalah orang yang telah Tuhan persiapkan semenjak masa mudanya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita mendapat pelajaran yang sungguh berharga bahwa ketika Tuhan ingin memakai seseorang, Tuhan mulai mempersiapkan orang itu sejak dari kandungan, saudara. Sejak bahkan sebelum dia dilahirkan. Kepada Yeremia Tuhan berkata, "Aku mengenal engkau sebelum engkau dikandung oleh ibumu. Aku telah membentuk engkau." Saudara, jangan kita berpikir bahwa Allah terbatas para pilihan-pilihan manusia yang ada pada hari ini, tapi dia membentuk orang-orang yang ingin dia pakai, bahkan sejak dari kecilnya. Bagaimana pendidikan dia, hal-hal yang dia alami, bagaimana Musa Tuhan persiapkan untuk memimpin bangsa Israel keluar, untuk menjadi orang yang akan membawakan hukum Taurat kepada orang Israel. Bagaimana pendidikan yang terbaik diberikan kepada Musa melalui universitas-universitas terbaik Mesir, karena dia adalah pangeran. Kemudian pelajaran di padang gurun, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan telah mempersiapkan Musa
Dan akhirnya tiba saatnya bagi Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menyuruh dia ke Mesir, dan dia datang dan menuntut kepada Firaun untuk membiarkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun. Pada awalnya orang-orang sebangsa Musa, orang-orang Israel itu mereka senang sekali ketika mereka mendengar ada orang yang mau membebaskan mereka. Tetapi Firaun tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, melainkan malah memperberat perbudakan mereka, menyuruh mereka untuk bekerja lebih keras lagi, memaksa mereka untuk membuat batu bata dengan jumlah yang sama, padahal tidak memberikan kepada mereka jerami untuk bekerja membuat batu bata dengan lebih cepat. Saudara, akhirnya orang Israel pun kehilangan pengharapan mereka, dan mereka kocar-kacir, mereka menyalahkan Musa dan Harun. Mereka bilang, kalian ini bukannya membebaskan kami, malah memberikan pisau kepada Firaun untuk menusuk kami. Dan saudara, akhirnya mereka semua berseru-seru kepada Tuhan seperti itu. Akhirnya kita dapatkan Musa dan Harun pun menjadi tawar hati. Dan di sini Tuhan menguatkan mereka lagi. Dan di ayat 27 waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, Akulah Tuhan. Saudara, dia menyatakan dirinya, Akulah Yehova, Akulah yang sudah berbicara kepada engkau. Oh saudara, ketika kita tahu dengan siapa kita berurusan, maka seharusnya itu akan membuat perbedaan dalam cara kita berpandang. Ketika kita berkata bahwa ya Tuhan yang beserta saya, maka itu seharusnya membuat perbedaan yang luar biasa. Saudara, ketika Anda ingin melakukan suatu pekerjaan, ketika Anda ingin melakukan suatu misi, dengan siapa Anda pergi membuat suatu perbedaan yang besar. Dan Tuhan di sini menyatakan kepada Musa, Akulah Tuhan. Musa, jangan takut, jangan gentar hati. Akulah Tuhan, Akulah Yehova. Tetapi Musa di sini masih terlalu tawar hati untuk bisa menangkap makna rohani dari pernyataan itu. Akulah Tuhan, kata Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Kita lihat di sini, Musa tidak bangkit. Harapannya dia masih lemah, dan Tuhan perlu menguatkan dia terus. Dan akhirnya dia beralasan lagi. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Memang dari awal untuk menerima, ketika Musa menerima pemanggilannya, sudah ada banyak alasan yang dikemukakan. Salah satunya adalah bahwa dia tidak fasih berbicara. Walaupun kalau kita teliti, ternyata dia fasih sekali berbantah-bantahan dengan Tuhan, ya. Dia fasih sekali mencari alasan kepada Tuhan agar dia tidak dikirim. Nah, biasanya manusia seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita lebih banyak menghabiskan waktu mencari alasan daripada melakukan pekerjaan. Ya, Anda pernah mendengar mungkin tentang orang yang sedemikian malasnya sehingga dia rajin sekali membuat alasan, membuat kondisi sedemikian rupa sehingga dia tidak perlu bekerja. Sampai kita heran kalau kerajinannya untuk keluar dari pekerjaan, dia pakai untuk melakukan pekerjaan itu sudah selesai dari tadi, ya. Jadi ada orang yang seperti itu. Musa, kita lihat di sini, dia bilang, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tapi dari pertama kita lihat pandai sekali dia beralasan dengan Tuhan, pandai sekali dia mencari jalan keluar di hadapan Tuhan. Saya tidak mau ini, saya tidak mau itu. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Seolah-olah dia seorang orator yang ulung. Tidak boleh begitu, saudara. Ketika Tuhan memanggil kita dan Dia ingin kita bekerja baginya, mari kita terima dengan penuh ucapan syukur. Musa bilang, oh siapa aku ini? Tuhan, Engkau suruh aku berkata-kata pada Firaun, tapi siapa aku? Bicaraku saja tidak jelas, tidak mantap. Bagaimana Firaun mau mendengarkan aku? Nah, kita dapatkan jawaban Tuhan dari ayat yang 1 sampai ayatnya yang kedua terlebih dahulu. Dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Saudara, kita dapatkan di sini Musa melupakan satu hal yang sangat penting. Ketika dia banyak berurusan, banyak mencari alasan, banyak berkelit-kelit di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisalah, saya lemah, saya petah lidah dan lain sebagainya. Dia lupa akan satu hal, bahwa hasil pelayanan seseorang, bahwa hasil yang bisa dicapai oleh seseorang, tingkat kesuksesan seseorang dalam apa yang dia lakukan, sebenarnya bukanlah bergantung pada seberapa hebatnya dia. Apalagi kalau kita berurusan dengan hal-hal rohani, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan bergantung kepada kehebatan dan kepintaran dia semata-mata. Tuhan bisa memakai kehebatan dan kepintaran orang, tapi bukan itu yang paling utama.
melainkan yang paling utama ialah seberapa orang itu dipakai oleh Tuhan. Saudara, camkan sekali lagi bahwa keberhasilan seseorang dalam pelayanannya bukan berdasarkan seberapa hebat dia secara pribadi, tapi seberapa dia dipakai oleh Tuhan, seberapa dia berserah dan dipakai oleh Tuhan. Saudara, Musa berkata, saya tidak petah lidah, saya tidak jago ngomong, bagaimana Firaun bisa mendengarkan saya? Dia lupa, Tuhan baru saja bilang, akulah Yehova, aku akan beserta engkau. Bahkan di sini kita lihat, Tuhan berkata, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Oh, bayangkan saudara, sebagai Allah bagi Firaun, artinya Musa akan punya kuasa yang sedemikian rupa, sehingga apa yang Musa katakan akan terjadi. Sungguh saudara, Musa diberikan kuasa untuk melakukan mukjizat yang luar biasa oleh Tuhan di sini, dan dia akan berhadapan dengan Firaun, seorang pribadi yang sangat keras, dan Tuhan mengangkat dia. Musa, kamu akan berkuasa atas Firaun. Engkau menjadi seperti Allah bagi dia. Kalau engkau bilang ini akan terjadi, kalau engkau bilang itu maka akan terjadi. Dan saudara, Harun dikatakan diangkat menjadi nabinya. Oke, engkau bilang engkau tidak jago ngomong, lihat Harun mungkin lebih jago ngomong sedikit. Akan saya suruh dia, untuk dialah yang menyampaikan apa yang engkau ingin sampaikan kepada Firaun. Saudara, ada orang yang menyalah memakai perikop ini dengan berkata bahwa menjadi Allah bagi Firaun. Dan saya pernah berdiskusi dengan orang saksi Yehova, mereka banyak memakai ayat ini dan berkata, lihat, ada manusia bisa menjadi Allah, dan mereka ingin berkata bahwa Yesus Kristus adalah seperti itu. Yesus Kristus adalah ciptaan biasa, dia bukan Allah yang maha kuasa katanya, dia bukan Allah yang maha benar, tetapi dia adalah Allah yang diangkat menjadi Allah, sama seperti Musa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pandangan yang sesat. Saya katakan bahwa saksi Yehova memang sedang bertumbuh di Indonesia dengan pesat, dan orang Kristen harus waspada dengan mereka, karena mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak, kita tidak membenci mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa tersesat yang memerlukan keselamatan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Anda tahu berapa banyak kali dalam Alkitab Yesus Kristus disebut Tuhan dan disebut Allah? Banyak sekali saudara yang kasih Tuhan, dan itu tidak bisa dihilangkan dengan argumen-argumen konyol. Musa diangkat sebagai Allah atas Firaun, bukan berarti lalu Yesus Kristus adalah kasus yang sama. Ini adalah kasus yang berbeda. Musa tidak menjadi Allah dalam esensi. Musa hanya menjadi Allah bagi Firaun. Maksudnya Tuhan memberikan Musa kuasa yang besar atas Firaun, kuasa yang bagaikan kuasa Allah. Tetapi Yesus Kristus dikatakan dia memang Allah, dan dia bukan Allah kecil. Saksi Yehova, saudara yang kasih Tuhan, mengajarkan kalau kita sudah buka ayat bahwa Yesus adalah Allah, dia akan bilang, ini adalah Allah kecil, bukan Allah yang sebenarnya, Allah yang maha kuasa. Tetapi Alkitab membantah itu. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, saudara. 1 Yohanes pasal yang kelima. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus disebut sebagai Allah yang benar, saudara. Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jelas sekali. Jadi berbeda antara Musa. Musa tidak pernah menjadi Allah, dia hanya diangkat sebagai Allah. Dia berposisi karena Allah berurusan dengan Musa dan Musa berurusan dengan Firaun. Jadi Musa di situ mewakili Allah terhadap Firaun. Tetapi kita lihat kembali ke tadi yang kita sedang bahas, bahwa Tuhan berkata, bukan kehebatan bicaramu yang akan membuat engkau berhasil, bukan kepintaran engkau meyakinkan dia, bukan fasihnya engkau berdalih dan berargumentasi di depan Firaun, tetapi aku yang akan membuat engkau, kata Tuhan, menjadi Allah atas Firaun. Saudara, ini adalah kerja Tuhan, dan hal ini patut kita camkan dengan baik-baik. Apapun yang ingin kita lakukan, mari kita bergantung kepada Tuhan. Adalah kerja Tuhan yang memungkinkan kita. Satu ayat kita buka dalam Zakaria, saudara. Zakaria pasalnya yang keempat. Coba kita lihat Zakaria pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Tuhan berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dengan roh Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, semua itu bisa dilakukan. Bukan dengan kekuasaan, kekuatan, keperkasaan, tetapi dengan rohku, kata Tuhan. Coba kita lihat lagi, saudara, ayatnya yang ketiga.
sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Saudara, Tuhan melanjutkan untuk mengatakan kepada Musa, Musa, memang kamu akan berhasil. Engkau tidak hebat berbicara, bukan itu yang penting. Saudara, mungkin ada di antara pendengar sekalian yang saat ini terbeban untuk suatu pelayanan tertentu. Tuhan menaruh beban itu ke dalam hati Anda. Dan tentu kalau beban yang Tuhan taruh dalam hati seseorang itu adalah beban yang tidak bertentangan dengan firman-Nya. Mungkin ada wanita yang berkata, oh, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala sidang. Saya katakan Tuhan tidak memanggil yang seperti itu. Dan beban itu bukan ditaruh oleh Tuhan dalam hatimu. Mengapa? Karena beban yang ditaruh Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Dan firman-Nya mengajar kita bahwa wanita tidak menjadi gembala sidang. Anda boleh baca dalam 1 Timotius pasal 2, dalam 1 Korintus pasal 11, dan dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Beban seperti itu tidak dari Tuhan, karena beban dari Tuhan tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi contohnya ada orang dia merasa dipanggil Tuhan untuk mengajar sekolah minggu kah, untuk menjadi pengkhotbah kah. Mungkin dia berpikir, oh, saya tidak jago ngomong. Saudara, Anda tahu bahwa D.L. Moody pada awalnya adalah orang yang gagap, saudara. Dan orang-orang yang tahu dia waktu kecilnya tidak pernah bisa percaya bahwa dia bisa menjadi seorang pengkhotbah. Karena ketika dia berbicara, dia akan gagap, dia akan terbata-bata. Tetapi ternyatanya dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan rohku. Tuhan ingin menegaskan kepada Musa bahwa dia akan berhasil. Tetapi Tuhan tambahkan di ayat 3 bahwa tidak keberhasilan Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir tidak akan serta-merta, tetapi Firaun akan terus menolak. Dan ayat 3 ini adalah ayat yang menarik karena dikatakan di situ, aku akan mengeraskan hati Firaun. Oh, betapa banyak orang Calvinis yang mungkin tersenyum melihat ayat ini. Wah, lihat katanya, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Bukankah ini bukti bahwa ya orang masuk surga, orang masuk neraka itu semuanya tergantung kepada Tuhan ya. Ada orang yang dia keraskan hatinya sehingga menolak Injil, ada orang yang dia lembutkan hatinya sehingga dia menerima Injil. Oh saudara, saya tidak bisa terima pandangan yang seperti itu, dan Alkitab tidak menyatakan pandangan seperti itu. Saya ingin tegaskan satu hal, bahwa saya tidak percaya kepada doktrin Calvinis. Bukan karena doktrin Calvinis itu diajarkan oleh orang-orang yang tidak pintar. Sebaliknya, banyak sekali orang pintar yang percaya kepada doktrin Calvinis, tetapi ternyata itu bertentangan dengan Alkitab, saudara. Saya percaya kepada Allah yang Maha Kasih. Dan Allah yang Maha Kasih, Dia memberikan kesempatan bagi manusia untuk diselamatkan. Saudara, Dia bukan dari awal mengeraskan hati orang. Saya bikin kamu tidak bisa percaya Yesus, saya bikin kamu tidak bisa percaya Yesus, saya keraskan hatimu. Dan dia tidak percaya Yesus. Kepada orang lain lagi, dia bilang, engkau orang pilihan saya buat kamu percaya Yesus, saya buat kamu percaya Yesus. Dan dia akhirnya menjadi percaya Yesus. Bukan seperti itu yang dikatakan Alkitab. Alkitab menyatakan ada pilihan yang real, saudara, bukan pilihan yang bohong-bohongan. Kalau Calvinis percaya pilihan yang bohong-bohongan, pilihan di mana Allah bilang, ayo silakan pilih, tetapi akhirnya Tuhan sendiri yang mengeraskan hati dan yang melunakkan hati sebagian. Allah yang memilih bagi mereka. Tidak, saya percaya pilihan itu benar-benar ada, benar-benar eksis, dan setiap manusia benar-benar bisa memilih apakah dia mau menerima kasih karunia Allah atau mau menolaknya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan bahwa ada yang menolak dan ada yang menerima. Dan ini adalah keputusan mereka. Apakah Roh Kudus bekerja? Oh, tentu Roh Kudus bekerja. Manusia dibiarkan dengan sendiri dalam dosa, dia akan begitu tersesat dan begitu buta. Dia bahkan tidak bisa melihat tawaran Allah, dia tidak bisa merespon kepadanya. Jadi tidak benar bahwa manusia percaya berdasarkan kekuatannya sendiri. Tidak, bukan itu yang Alkitab ajarkan, bukan itu yang Grafe ajarkan. Grafe mengajarkan bahwa manusia memang memilih untuk dirinya sendiri,
untuk percaya dan bertobat kepada Yesus, tetapi dalam dia percaya dan bertobat itu pun dengan bantuan Roh Kudus, karena Roh Kudus membantu mereka. Tapi bukan berarti bahwa Roh Kudus tidak siap membantu orang-orang lain. Oh, Roh Kudus siap membantu, bahkan sudah menarik, mencoba meyakinkan hati orang-orang yang tidak percaya, tapi mereka menolak untuk percaya, dan akhirnya mereka tidak diselamatkan. Oh saudara, lalu bagaimana dengan ayat ini? Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Bukankah ini bukti bahwa Tuhan memang ingin Firaun hancur dari awalnya? Oh tidak, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan Firaun hancur dari awalnya, karena itu akan bertentangan dengan firman Tuhan lain. Ingat, seluruh firman Tuhan harus sinkron, saudara. Coba kita buka dalam 1 Petrus, saudara. 2 Petrus. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kita lihat ayatnya yang keempat dan yang kelima. Coba kita lihat 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ada orang yang menantang Tuhan, katanya dia mau kembali lagi. Mana dia? Ayat 9, kita lengkap sedikit. Ayat 9 memberitahu kita jawabannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oh saudara, kita dapatkan di sini Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan agar semua orang berbalik dan bertobat. Dan ini bertentangan dengan konsep bahwa Tuhan hanya mati untuk sebagian manusia. Tidak, Tuhan mati untuk semua manusia. Kalau Tuhan hanya mati untuk sebagian manusia, maka tidak benar bahwa Tuhan ingin semuanya bertobat. Tidak benar. Tapi kenyataannya Alkitab mengatakan Tuhan ingin semua orang bertobat. Artinya Tuhan tidak main pilih kasih. Tuhan tidak melakukan pemilihan dari awal. Oh, kamu pasti bagaimanapun juga tidak akan masuk surga. Kamu pasti akan masuk surga karena saya pilih kamu masuk surga. Saya pilih kamu tidak masuk surga. Tidak berdasarkan apa-apa, saudara. Itulah pengajarannya Calvinis. Tapi saya tidak percaya itu. Allah yang Maha Kasih yang menginginkan semua orang untuk bertobat tidak berbuat seperti itu. Yang ada adalah Dia menyediakan keselamatan untuk semua manusia. Yesus Kristus mati untuk semua manusia. Tetapi tentu Dia masih menuntut pertobatan. Dia menuntut respon manusia untuk beriman kepadanya. Oleh karena itu Dia katakan, oke, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa. Dan ini ditawarkan kepada semua orang, termasuk kepada Firaun juga, saudara. Tentunya kasih karunia Allah pernah ditawarkan kepada Firaun, tetapi dia menolaknya. Lalu bagaimana dikatakan? Kembali lagi ke masalah kita. Lalu kenapa dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hatinya? Apa maksudnya itu? Oh benar, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mengeraskan hati Firaun, tetapi bukanlah bertentangan dengan keinginan Firaun itu sendiri. Kadang-kadang orang yang menolak kasih karunia Tuhan, menolaknya lagi. Akhirnya Tuhan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, dan itu adalah ibarat mengeraskan hati mereka. Di dalam Roma, saudara, coba kita buka Roma pasalnya yang pertama. Roma pasal yang pertama, salah satu hukuman Allah bagi orang-orang yang sesat, saudara, adalah, coba kita lihat Roma 1 ayat yang ke-24. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Saudara, salah satu bentuk hukuman Allah adalah Allah menyerahkan orang atau pribadi atau pihak-pihak tertentu kepada keinginan mereka sendiri. Oh, itu adalah penghakiman yang gawat, saudara. Karena artinya Roh Kudus tidak lagi bekerja dalam hatinya untuk menarik dia kepada Kristus. Bukan berarti tidak pernah. Mungkin pernah, tapi dia menolak. Nah, akhirnya Tuhan berkata, cukup, saudara, cukup. Saya tidak lagi, saya menyerahkan dia. Dan inilah yang Tuhan maksudkan. Dan kalau kita baca nanti dalam setiap tulah, kita dapatkan pada tulah-tulah awal, Firaun mengeraskan hatinya sendiri, dan Tuhan membiarkan itu. Akhirnya ketika tulah-tulah berikutnya, Tuhan mengeraskan hatinya. Dengan cara apa? Biarkanlah dia ikut dengan hati dia sendiri. Oh, itu sudah suatu penghakiman, saudara. Tuhan tidak lagi berusaha untuk menarik dia kepada Kristus, karena kesempatan sudah diberikan kepadanya, dan dia sudah menolaknya. Jadi kita lihat, saudara, Tuhan mengeraskan hati Firaun, dikatakan di situ. Dan Tuhan bilang, salah satu tujuannya adalah agar banyak mukjizat yang terjadi di Mesir. Tuhan bisa saja dari awal melakukan satu tulah yang ke-10, dan orang Israel akan segera dibiarkan pergi oleh Firaun. Tetapi Tuhan tidak memilih hal tersebut. Itu juga salah satu faktor di mana Tuhan katanya mengeraskan hati Firaun.
fakta bahwa Tuhan memakai banyak tulah dan bukan hanya satu tulah yang begitu dahsyat, ya. Itu adalah salah satu faktor Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bukan maksudnya Tuhan setel responnya Firaun, bahwa Firaun menjadi robot. Bukan, saudara. Firaun tetap memiliki kehendak bebasnya, tetapi ya Tuhan tahu bahwa Firaun kalau diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini, hatinya akan berkeras. Tuhan sengaja tidak berikan satu tulah yang hebat sekali, yang akan misalnya memusnahkan bangsa Mesir, atau yang akan memaksa Firaun untuk segera ketakutan. Bukan, Tuhan memakai banyak tulah-tulah yang mungkin awal-awalnya agak-agak kecil, belum terlalu berat. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Ada tujuannya. Tujuannya untuk memperbanyak mujizat-mujizat itu, untuk kemuliaan namanya, agar orang-orang terkenang selalu akan kasih Tuhan yang luar biasa itu, akan penyelamatannya bagi Israel, agar keturunan-keturunan Yahudi menyanyikannya. Saudara, ada tujuan di situ. Dan dikatakan di situ ayat yang kelima, dan orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oh, ini adalah jawaban Tuhan terhadap tantangan Firaun. Dalam pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, pertama sekali Musa dan Harun menghadap Firaun, Firaun mengejek mereka dan berkata, siapa itu Yehova? Siapa Yehova? Aku tidak kenal. Untuk apa aku mendengarkan kata-katanya membiarkan Israel pergi? Aku tidak kenal. Oh, betapa pongah, saudara. Dia menantang Tuhan, dan akhirnya Tuhan berkata, benar, aku akan membuat dia tahu siapa aku, bahwa akulah Tuhan, saudara. Dan kita dapatkan akhirnya Musa dan Harun berani lagi untuk menghadap Firaun. Mereka berani lagi. Nah, ayat yang ketujuh di sini merupakan sedikit semacam selipan dan semacam kata-kata tambahan. Di sini dikatakan bahwa Musa berumur 80 tahun ketika menghadap Firaun, dan Harun 83. Kita dapatkan rupanya kakak adik ini berbeda umur 3 tahun. Kita tahu bahwa mereka masih punya satu orang kakak perempuan, yaitu Miriam. Miriam yang menjaga Musa ketika dia terombang-ambing di sungai Nil. Ya, putrikah yang datang atau buayakah yang mengambil, bunyi sebuah lagu. Benar, saudara, ada kakaknya Miriam, ada Harun, 80 tahun. Oh, waktu yang lama. Waktu yang lama, saudara. Waktu yang lama untuk menunggu Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan naik terbang tinggi bagaikan raja wali. Oh, nantikanlah Tuhan seberapa lama pun, karena itu cukup, saudara. Mungkin Anda berpikir, tapi waktu saya sudah mau habis. Tidak, waktu Anda belum mau habis. Musa berpikir ketika dia berumur 40 tahun, saya mau selamatkan Israel sekarang, saya masih muda, saya masih bisa, daripada nanti sudah tua, saya mau sekarang. Tapi Tuhan bilang, belum. Kalau kita tanya Musa, umur berapa engkau mau mengeluarkan bangsa Israel? Mungkin Musa bilang 40 lah Tuhan, 50 lah Tuhan. Tidak terpikir oleh dia 80 tahun lah Tuhan baru mau memakai dia untuk pekerjaan itu. Tetapi itu yang terbaik, saudara. Itu yang terbaik. Dan ketika Tuhan memilih waktu, itu adalah waktu yang terbaik. Dan buktinya Musa masih cukup kuat sampai 120 tahun, bahkan sampai hari matinya. Kekuatannya tidak luntur, saudara. Mungkin ada beberapa di antara pendengar sekalian yang sedang menunggu waktu Tuhan. Mungkin Anda dalam hati sambil berdoa kepada Tuhan, Anda berpikir, Tuhan, kalau tidak sekarang terlambat Tuhan. Kalau tidak sekarang terlambat. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat, saudara. Waktu Tuhan adalah pas. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah akan hal itu. Mungkin ada juga yang berpikir, oh, saya sudah terlalu tua untuk melayani Tuhan. Saya katakan tidak benar. Musa 80 tahun ketika dia mulai melayani Tuhan, dan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Mungkin Anda baru percaya Tuhan belum lama, ketika Anda sudah cukup berumur, belum terlambat untuk melayaninya. Layanilah dia, maka dia akan memberikan kekuatan, saudara. Belum terlalu tua bagi Anda untuk melayani dia. Nah, coba kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Salah satu hal yang Tuhan tahu Firaun akan inginkan adalah suatu tanda bahwa benar-benar Tuhan yang telah berbicara melalui Musa dan Harun. Oleh karena itu Tuhan juga sudah mengantisipasi, dan Tuhan menyiapkan Musa dan Harun dengan suatu mukjizat, saudara. Nah, setiap orang yang ingin melayani Tuhan hari ini juga tidak Tuhan tinggalkan sendirian. Tuhan tahu terlebih dahulu kesulitan apa yang akan kita hadapi. Tuhan tahu
rintangan-rintangan yang bisa memblokir jalan kita. Tuhan tahu semua itu dan Tuhan mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk mengatasi semua itu. Mungkin bukan dalam bentuk mukjizat, saudara. Belakangan sebentar lagi kita akan bahas mengenai mukjizat di sini. Tapi dalam hal segala apapun, ya, kemampuankah, ya, koneksi-koneksi yang dibutuhkan. Mungkin Anda ingin membuka suatu jemaat. Bagi mahasiswa Grafe, ya, kita mendorong mahasiswa Grafe untuk mendirikan jemaat-jemaat yang Alkitabiah. Mungkin Anda ingin mendirikan jemaat. Mungkin Anda berpikir bagaimana caranya? Tuhan akan mempersiapkan, saudara. Nah, kita lihat ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13 sekarang. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, luar biasa sekali di sini kita dapatkan akhirnya ketika Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan mereka berkata, "Lepaskanlah bangsa Israel." Dan mereka memberikan tanda tongkat, saudara, tongkat yang dipegang oleh Musa dan yang sepertinya juga dipegang oleh Harun. Dan Harun melemparkan tongkat itu dan menjadi ular, saudara. Kata untuk ular di sini adalah kata tanim, dan kata tanim ini seringkali juga diterjemahkan ular naga, atau kadang-kadang bisa juga mengacu kepada buaya bahkan, saudara, atau suatu benda, suatu monster begitu. Nah, ini kata tanim di sini. Nah, ini berbeda dengan ular yang di pasal ke-3 dan ke-4, ya, ketika Musa masih di padang gurun, ketika dia masih di Gunung Horeb, di Gunung Allah, dan Tuhan menyuruh dia melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Di situ adalah kata nahas, ya. Nah, ini adalah kata tanim, kata yang berbeda. Kata tanim seringkali memang dihubungkan dengan Mesir, ya. Nah, coba kita lihat beberapa hal. Misalnya dalam Mazmur pasal yang ke-74 ayat yang ke-13, Mazmur 74 ayat 13, di situ kata tanim yang sama dipakai dan diterjemahkan ular naga di situ, ya. Terjemahkan ular naga, dan dikatakan bahwa Tuhan membelah laut dengan kekuatannya dan memecahkan kepala ular-ular naga. Jelas ini mengacu kepada Firaun dan tentara Mesir. Jadi ular-ular naga di sini yang dimaksud adalah Mesir. Jadi jelas sekali bahwa memang orang Mesir banyak sekali dihubungkan dengan ular atau dengan buaya, ya. Jelas ada banyak buaya di Sungai Nil, dan mahkota di kepala Firaun juga ada sebuah lambang ular di situ. Jadi ular tanim ini sangat berhubungan dengan Mesir. Dan ketika Harun melemparkan tongkatnya dan itu berubah menjadi seekor tanim, apapun itu, apakah itu semacam ular yang besar atau semacam buaya, kita tidak tahu. Itu merupakan serangan kepada bangsa Mesir. Lihat, ya, Allahmu, ilahmu yang kamu sembah, yang merupakan lambang Mesir, ini ada dalam genggamanku. Ini bagaikan tongkat ini. Dan ini tentunya sangat mengejutkan bagi Firaun dan anak-anak buahnya. Tetapi rupanya Firaun tidak mau kalah. Akhirnya dia menyuruh orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihirnya, dan mereka pun melakukan hal yang sama, saudara. Mereka melemparkan tongkat mereka, dan tongkat mereka menjadi ular juga, menjadi tanim juga. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Kita tidak diberitahu siapa para ahli-ahli sihir ini, tetapi Paulus rupanya kenal dengan mereka. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-8, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-8, dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Yanes dan Yambres di sini adalah para ahli-ahli sihir yang berdiri menentang Musa. Mereka lah yang membelokkan, mengeraskan hati Firaun dengan cara meniru apa yang Musa lakukan. Yanes dan Yambres, saudara. Oh, memang Mesir adalah negeri yang penuh dengan sihir. Berbagai penemuan arkeologi akan papirus atau tulisan-tulisan dari Mesir menemukan bahwa negara itu adalah negara yang menjunjung tinggi sihir. Bahkan di dalam satu papirus yang disebut dengan Westcar Papyrus, ya, menceritakan tentang ahli-ahli sihir yang dapat mengubah
buaya-buaya lilin menjadi buaya-buaya benaran, ya. Dan kemudian kembali lagi menjadi buaya lilin ketika dipegang ekornya. Satu hal yang menarik dari semua cerita ini adalah ternyata iblis bisa membuat mukjizat, saudara. Camkan ini dengan baik-baik. Ini adalah hal yang penting. Iblis bisa membuat mukjizat. Terlalu banyak orang Kristen hari ini begitu naif sehingga mereka percaya bahwa mukjizat hanya datang dari Allah saja. Ketika mereka mendengar mukjizat di sini, mukjizat di sana, oh mereka langsung percaya. Hati mereka luluh. Mereka, oh ya, itu dari Tuhan. Dan mereka dengan buta, bagaikan lembu yang dicucuk hidungnya, mereka pergi ke sana. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab dengan jelas banyak sekali mengajarkan bahwa kuasa-kuasa kegelapan pun banyak menggunakan mukjizat untuk menyesatkan orang. Salah satunya adalah Yanes dan Yambres di sini, berhadap-hadapan dengan Musa, saudara. Tetapi kita bisa temukan itu di tempat-tempat lain juga. Coba kita buka Alkitab, kita akan bahas sedikit dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-22, saudara. Matius 7 ayat yang ke-22, di situ ada orang-orang yang berseru-seru, ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh, luar biasa sekali. Ada orang-orang yang akan banyak melakukan mukjizat dengan nama Yesus pula, saudara. Kalau Yanes dan Yambres, jelas mereka menggunakan kuasa kegelapan. Tetapi akan ada banyak orang katanya di akhir zaman yang menggunakan nama Yesus untuk melakukan mukjizat. Dan mereka sudah banyak melakukan mukjizat. Oh, tetapi mereka sebenarnya bukan diutus Tuhan. Oh, dari mana kuasa mereka? Saya katakan sekali lagi, camkan. Iblis bisa membuat mukjizat. Hanya dengan mukjizat saja, bukan berarti itu dari Tuhan, saudara. Camkan dengan itu baik-baik. Kita temukan banyak tempat lain. Coba kita lihat 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, saudara. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Oh, saudara, datangnya antikristus yang disebut dengan pendurhaka di sini akan disertai oleh kekuasaan iblis dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mukjizat palsu. Oh, saudara, dikatakan tanda-tanda dan mukjizat palsu. Mengapa? Karena tentu berbeda dengan mukjizat Allah. Berbeda dengan mukjizat Allah, berbeda dalam hal kuasa mereka. Oh, Allah adalah pencipta, hanya Dia yang bisa menciptakan sesuatu. Iblis dan antek-anteknya bukan pencipta, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu, tapi mereka punya teknologi yang tinggi di atas manusia, sehingga apa yang mereka lakukan bisa tampak seperti mukjizat bagi kita. Bayangkan saja kalau manusia zaman sekarang ya menonton televisi, mungkin orang 200 tahun lalu pikir, wah, ini adalah suatu mukjizat. Bahwa kita bisa berbicara dengan orang yang jauh sekali, mungkin bagi orang zaman dulu ini adalah suatu mukjizat. Tetapi itu hanya teknologi, saudara. Nah, iblis tentunya memiliki pengetahuan yang jauh lebih canggih mengenai alam semesta ini, mengenai bagaimana hubungan antara satu zat dengan zat lain. Dia bisa memainkan hukum-hukum alam yang mungkin manusia masih belum pahami sepenuhnya. Dia bisa mainkan itu untuk menciptakan yang seolah-olah sepertinya mukjizat. Tetapi Tuhan masih menyebutnya mukjizat-mukjizat palsu, karena Dia tidak bisa menyamai Allah. Dia tidak bisa menciptakan, Dia tidak bisa membangkitkan orang yang sudah benar-benar mati. Karena hanya Yesus Kristus yang mempunyai kunci atas Hades, saudara. Banyak penipu hari ini mengklaim telah membangkitkan orang dari antara orang mati, tetapi saya katakan itu tidak mungkin, saudara. Itu tidak mungkin karena Tuhan tidak bekerja seperti itu lagi. Iblis bisa membuat mukjizat. Iblis bisa membuat mukjizat, saudara. Dan kita dapatkan di sini antikristus akan datang dengan mukjizat. Coba kita lihat lagi dalam Wahyu pasalnya yang ke-13. Kita buka Wahyu pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13 juga. Di situ kita baca, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Berbagai efek bisa iblis lakukan. Memang tidak bisa seperti Allah, Dia tidak bisa menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada, tetapi ada banyak yang bisa dilakukan. Contohnya adalah orang-orang Mesir ini, saudara. Ahli-ahli
Mesir, mereka bisa membuat tipuan mata. Ada banyak sekali sulap-sulap yang mengandalkan tipuan mata, gerakan tangan yang sedemikian cepat, ya. Nah, iblis bisa membantu seseorang sehingga gerakannya begitu cepat, tidak kelihatan. Mungkin iblis bisa mengambil tongkat itu yang mereka jatuhkan dan menukarnya dengan ular, ya, dengan sedemikian cepatnya sehingga orang lain tidak bisa lihat. Jadi seolah-olah itu menjadi ular, padahal itu ditukar. Bisa saja, saudara. Jadi ada banyak yang iblis bisa lakukan. Yang jelas, orang Kristen hari ini harus pintar. Mereka tidak boleh mendasarkan diri kepada mukjizat, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa iman bukan timbul dari mukjizat. Coba kita buka dalam Roma pasalnya yang ke-10. Tuhan sudah mengatakannya. Roma pasalnya yang ke-10. Dan coba kita lihat ayatnya yang ke-17. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sepanjang sejarah, mukjizat tidak banyak menghasilkan orang-orang yang bertobat, ya. Buktinya Firaun melihat mukjizat Musa tidak bertobat. 5.000 orang yang makan dari 5 roti dan 2 ikan Yesus Kristus tidak lama kemudian berseru-seru untuk menyalibkan Yesus. Mereka tidak banyak bertobat. Oleh karena itu Tuhan sudah rumuskan bahwa iman bukan timbul dari mukjizat, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, coba kita lihat Lukas pasal 16, ketika Yesus membeberkan kepada kita tentang orang kaya yang telah mati, yang turun ke Hades, ke alam maut, ke tempat penyiksaan, sementara Lazarus pergi ke tempat senang di pangkuan Abraham. Di situ orang itu akhirnya minta kepada Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus kembali lagi ke dunia orang hidup untuk memperingatkan saudara-saudaraku. Apa jawab Abraham dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-29. Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jelas saudara, mukjizat Abraham dan firman Tuhan menegaskan di sini bukan mukjizat yang membawa orang kepada iman kepada Yesus Kristus, melainkan adalah firman Allah. Mukjizat kadang-kadang bisa membantu, kadang-kadang bisa juga mengacaukan, saudara. Paulus pernah berbuat mukjizat di Listra, malah dia dikira dewa, sampai akhirnya dia tolak-tolak, akhirnya dia dirajam, hampir mati, saudara. Mukjizat bisa membantu, bisa melemahkan. Nah, lalu kenapa Tuhan mengadakan mukjizat? Mukjizat di dalam Alkitab biasanya adalah untuk meneguhkan firman Tuhan. Dan mukjizat kalau Anda perhatikan dalam Alkitab banyak diberikan hanya pada saat-saat ketika Tuhan banyak menurunkan firman-Nya juga. Ada 3 periode di mana mukjizat banyak terjadi dalam Alkitab. 1 periode Musa dan Yosua. Di sini adalah waktunya Taurat diberikan, waktunya kitab-kitab seperti Hakim-Hakim diberikan segala macam, ya. Jadi ada banyak mukjizat di situ. Jadi mukjizat banyak berkaitan dengan pengkanonan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diturunkan, Tuhan mau pakai Musa untuk menuliskan firman-Nya, maka Musa harus disokong dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, dan itu terjadi, saudara. Periode kedua adalah periode nabi-nabi, di mana Tuhan akan mengirimkan nabi-nabinya untuk menulis berbagai firman Tuhan, dan nabi-nabi ini perlu untuk mendapat suatu konfirmasi bahwa sungguh mereka adalah utusan Tuhan. Akhirnya Tuhan memilih 2 nabi yang terutama banyak melakukan mukjizat, yaitu Elia dan Elisa. Walaupun Elia dan Elisa tidak menulis, tetapi mereka mewakili para nabi. Mereka adalah nabi-nabi yang berbuat mukjizat untuk menunjukkan bahwa sungguh mereka membawa firman Tuhan terinspirasi dalam mulut mereka. Nah, kemudian periode yang ketiga di mana terjadi banyak mukjizat adalah periode abad pertama, Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Ini juga berkaitan dengan penurunan wahyu Tuhan. Jadi kita melihat mukjizat berkaitan dengan penurunan wahyu Tuhan. Untuk apa? Untuk meneguhkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya itu. Nah, hari ini wahyu Tuhan sudah selesai. Kita bukan sedang menulis Alkitab lagi. Alkitab sudah selesai bagi kita. Oleh karena itu Tuhan juga tidak memberikan kepada pribadi lepas pribadi.
kuasa untuk melakukan mukjizat. Bukan berarti mukjizat tidak terjadi lagi. Oh, saya adalah orang fundamental, saya percaya Alkitab seluruhnya, saya percaya kemahakuasaan Allah, saya percaya bahwa Allah banyak melakukan mukjizat hari ini. Tapi bukan melalui individu-individu tertentu, bukan memberikan kuasa itu kepada orang-orang tertentu, saudara. Oh, kuasa kepada orang-orang tertentu hanya diberikan kepada orang-orang yang berkaitan dengan pewahyuan Tuhan. Kita lihat Musa, kita lihat para nabi, kita melihat Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya. Tetapi bagi kita saat ini, Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan mukjizat, kuasa melakukan mukjizat. Coba kita perhatikan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, saya bacakan untuk saudara, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Jadi tanda-tanda, kemampuan melakukan mukjizat, karunia melakukan mukjizat adalah milik rasul, karena itu adalah tanda kerasulan, saudara. Nah, di dalam Lukas 16 tadi, satu hal yang luar biasa, bahkan dikatakan bahwa kalaupun orang mati bangkit, itu tidak akan membuat orang yang telah menolak firman Tuhan untuk menjadi percaya. Kuncinya ada pada firman Tuhan. Jadi itulah mengapa saya katakan bahwa hari ini banyak yang mengklaim dia membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Itu bukan cara Tuhan hari ini. Tuhan sudah mengatakannya dalam Injil Lukas itu, bahwa itu Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Bukan dengan cara membangkitkan orang mati Tuhan ingin membuat orang bertobat hari ini. Tetapi Tuhan ingin orang bertobat melalui pemberitaan firman-Nya, pemberitaan Injil. Ya. Nah, ini adalah hal yang harus dipahami, saudara. Coba kita lihat lagi. Oh, ada banyak. Kembali ke Yanes dan Yambres dalam Keluaran. Iblis bisa membuat mukjizat. Nah, apakah pendengar sekalian sadar akan hal ini? Ya. Jangan mentang-mentang mendengar ada mukjizat kita serta-merta mengatakan itu dari Tuhan. Justru harus waspada, karena firman Tuhan sudah memperingatkan kita. Justru di akhir zaman akan ada banyak tanda-tanda dari iblis. Dan Tuhan justru tidak lagi memakai orang tertentu untuk diberi kuasa melakukan mukjizat. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya ini hamba Tuhan yang diurapi dengan mukjizat dan lain sebagainya, itu adalah tanda kesesatan. Saya katakan jelas sekali, jangan tertipu. Wah bener loh, ada yang sembuh loh. Iblis bisa membuat mukjizat, saudara. Dan kebanyakan kesembuhan yang terjadi, kesembuhan yang palsu, kesembuhan yang secara kedokteran tidak benar. Ada berapa banyak kasus-kasus penipuan yang terjadi di mana itu adalah rekayasa, orang yang tidak sakit yang berpura-pura sakit lalu berpura-pura sembuh. Ya. Bagi para peserta mailing list saya, di mana saya membuka mailing list bulletin Gids, ya, saya sempat paskan tentang seorang karismatik yang bernama Guglielmici, saudara. Guglielmici di Australia pernah berpura-pura dia sakit kanker. Ya, berpura-pura sakit kanker, lalu sampai dia tour segala macam, bikin konser, ya, dan semua orang simpati kepada dia, menulis surat kepada dia, mendoakan dia, dan akhirnya belakangan terbongkar dia sebenarnya tidak sakit kanker, dia hanya pura-pura. Berapa banyak yang seperti itu, yang berpura-pura untuk sakit, ya, lalu kemudian tiba-tiba sembuh, padahal tidak pernah terjadi kesembuhan. Oh, kita tidak bisa tahu pasti, tapi Tuhan akan menyatakannya suatu hari. Sekali lagi, saya tidak katakan bahwa hari ini tidak ada mukjizat. Oh, banyak mukjizat. Saudara, adanya firman Allah di tangan kita adalah mukjizat. Dan saya sendiri sudah mengalami banyak mukjizat. Bagaimana Tuhan telah menolong saya dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin. Tetapi itu tidak dilakukannya dengan memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan mukjizat. Itu tidak benar. Jadi kembali lagi ke dalam Keluaran pasal yang ke-7 di sini. Ya, akhirnya hati Firaun berkeras, saudara. Dan kita lihat di sini, hati Firaun berkeras. Di sini tidak dikatakan Tuhan yang mengeraskannya, tapi hatinya sendiri yang mau berkeras. Karena iblis merancangkan mukjizat-mukjizatnya. Memang benar, mukjizat-mukjizat palsu dari iblis banyak menyesatkan orang. Seperti juga hari ini, banyak menyesatkan orang. Apakah pendengar RBK sekalian mau termasuk orang yang disesatkan oleh mukjizat-mukjizat palsu iblis? Anda mau mengeraskan hati kepada kebenaran firman Tuhan ini karena Anda sudah terpengaruh oleh mukjizat-mukjizat palsu yang Anda lihat? Mukjizat-mukjizat yang bisa saja dibuat oleh iblis. Oh, saudara, jangan keraskan hatimu. RBK, Grafe tidak melawan siapa-siapa. Kita hanya berdiri untuk kebenaran. Tapi kalau kita berdiri untuk kebenaran, maka mau tidak mau kita harus menyatakan kesalahan. Ada orang yang berkata, kenapa RBK usil sekali?
bilang ini salah, bilang itu salah. Saudara, kita bukan usil. Saya ingin menyatakan kesalahan karena saya cinta kepada kebenaran. Dan kalau saya menentang kesalahan, itu adalah karena saya cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta kepada kebenaran, dia tidak mungkin tinggal diam ketika dia melihat kesalahan. Dan saya harus menyatakan kesalahan. Saudara, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Kita lihat di sini, akhirnya Tuhan memulai tulah-tulah yang akan dia sampaikan kepada orang Mesir. Dan Anda perlu tahu bahwa tulah-tulah yang Tuhan jatuhkan kepada Mesir ini adalah pertarungan pribadi antara Tuhan Yehova melawan dewa-dewi Mesir. Firaun dengan pongah berkata, siapa Tuhan? Aku tidak kenal. Dia kenal Osiris, dia kenal Apis, dia kenal Anubis, dia kenal Ra, tapi dia tidak kenal Yehova. Tapi itu akan berubah setelah 10 tulah lewat di antara mereka. Supaya mereka tahu, akulah Tuhan, kata Tuhan. Oh, Firaun telah menantangnya dan Tuhan ingin bertindak. Dia akan menghukum dewa-dewi Mesir, saudara. Dan yang pertama dia hukum adalah sungai Nil. Sungai Nil. Dan Tuhan suruh dulu kepada Musa, coba pergi, temui Firaun di sungai Nil, ya, pada waktu pagi. Rupanya kebiasaan Firaun pagi-pagi turun sungai Nil. Dan sungai Nil adalah pusat kehidupan Mesir. Kalau tidak ada sungai Nil, Mesir akan gersang, Mesir tidak akan menjadi pusat kebudayaan. Tetapi karena ada sungai Nil, maka ada kelimpahan makanan di delta sungai Nil itu. Ada air untuk kehidupan di sana. Sehingga bagi orang-orang Mesir yang disesatkan oleh iblis, tidak heran mereka memuja bahkan menyembah sungai Nil itu. Sungai Nil dianggap sebagai pembawa kehidupan. Dan Osiris, dewa mereka, diberikan kehormatan untuk sungai Nil itu, saudara yang kasih Tuhan, Osiris. Dan Tuhan katakan, aku akan menghajar kalian, aku akan tunjukkan bahwa akulah pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan bilang, Musa segera katakan kepada Raja Firaun ini, pukul, katanya ya, pukul air yang ada di sungai Nil. Dan ayat yang ke-19 kita lihat, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk minum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan memenuhi sungai Nil. Akhirnya Tuhan bilang, ya lakukan. Dan Musa melakukannya dengan perantaran Harun, saudara. Tongkat yang dipakai sama, dan kita lihat kadang-kadang Musa memakainya, kadang-kadang Harun memakainya. Ini bukan suatu masalah. Dan kalau dikatakan Musa yang mengubah air, tidak masalah juga apakah Musa atau Harun, karena Harun hanyalah perpanjangan tangan dari Musa. Akhirnya Musa mengacungkan tongkatnya dan tangannya, katanya, ke atas segala air di Mesir. Ada banyak kategori di sini. Pertama di atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, bahkan air-air yang ada dalam wadah-wadah mereka. Jadi ada sumber air mengalir, sumber air diam, bahkan sumber air yang sudah disimpan. Itu semua berubah menjadi darah. Oh saudara, ini Tuhan menghukum
kepercayaan orang Mesir yang menggantungkan kekuatan mereka kepada sungai Nil. Tuhan ingin mengajar mereka bahwa Dia adalah Allah yang melebihi semua dewa-dewi Mesir. Karena orang Mesir terlalu politeis, mereka menyembah berbagai alam, mereka menyembah binatang. Inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 1, betapa bodohnya orang-orang yang menyembah ciptaan dan bukan menyembah pencipta. Oh, sungguh bodoh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita dapatkan di sini Tuhan menghukum dewa orang Mesir ini. Ya, semuanya menjadi darah. Nah, seperti biasa orang-orang liberal tidak percaya akan hal ini dan mereka berusaha untuk mendapatkan suatu penjelasan yang naturalistik. Ada yang berkata bahwa berbagai teori, saudara, bingung dan pusing membacanya. Ada yang bilang bahwa enggak, ini bukan darah, ini kan hanya menjadi merah karena ada suatu siklus tahunan di Mesir di mana air datang dari hulu dan itu membawa sedimen-sedimen merah, tanah merah, akhirnya terlihat merah oleh orang-orang Israel semuanya. Dan kebetulan tahun itu mungkin spesial hebat sehingga merah sekali dan jadi mereka tidak bisa meminum air itu. Tapi saudara, Alkitab mengatakan darah di sini. Dan saya rasa Musa dan orang Israel tahu perbedaan antara darah dengan air merah. Mereka tidak bodoh. Jadi kita lihat benar-benar darah. Nah, darah itu sendiri dalam tubuh manusia, memang kita tahu darah itu sebenarnya kebanyakan air juga, saudara, ya. Darah kita itu 90 sekian persen terdiri dari air, ya. Tentu ada sekian persen barang-barang yang khas darah. Warna merah pada darah itu diakibatkan oleh zat besi, ya, yang berikatan dengan molekul hemoglobin di dalam darah kita. Jadi kita dapatkan di situ tentunya Tuhan, ya, entah dengan suatu cara bagaimana menimbulkan zat besi dengan molekul hemoglobin itu yang mestinya hanya terdapat dalam darah di dalam sungai-sungai di Mesir, ya. Dan tentu baunya yang khas itu, ya, dan kentalannya dan isinya akhirnya membuat mati binatang-binatang yang ada dalamnya. Kalau ini adalah siklus tahunan Mesir, maka tidak akan menyebabkan semua ikan mati. Tidak juga akan tidak muncul dalam wadah-wadah mereka, kolam-kolam mereka. Ini jelas adalah tangan hukuman Tuhan atas orang Mesir. Sebaiknya kita percaya akan firman Tuhan, karena Tuhan sudah mulai berperang melawan dewa-dewi Mesir. Tetapi Firaun masih berkeras, saudara. Firaun tidak mau melihat. Dan kita lihat di sini lagi, Firaun sendiri yang berkeras. Jadi Tuhan, memang nanti kita akan lihat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun bukan bertentangan dengan hati Firaun. Tuhan membiarkan hati Firaun berkeras sendiri. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan lanjutkan lagi minggu depan bagaimana pertempuran antara Allah dengan dewa-dewi Mesir. Dan kita akan lihat betapa serunya pertempuran ini. Dan kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menang. Tapi coba kita renungkan, dan pelajaran apa yang bisa kita dapat darinya. Baik, saya rasa Keluaran pasal yang ke-7 selesai kita bahas. Dan kita akan lihat pasal yang ke-8 minggu yang akan datang. Saya Dr. Stephen Anseleo, undur diri dulu dari pendengaran Anda. Selamat malam, Maranatha.